alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, kita bisa bersama kembali di kelas praktik 24 kajian ilmu Nahwu. Dengan panduan kitab Nahwu Tatbiki. Ya, baik, kita lanjut ya Pak. Kita sudah sampai halaman ini ya, sekarang ya 101 ya, terakhir kan ini. 99 Ustaz. Ya, kita lanjut ya, 101 halaman 101. Bismillah. Al-mamnu'u minas sorfi. Mamnu dari kata mana yamna'u, dilarang. Mamnu artinya dilarang. Isim maf'ul ya bentuknya, wajannya wajah maf'ulun. Mamnu'un. Al-mamnu'u minas sorfi. Yang dilarang dari sorfi. Sorfi itu perubahan ya. Arti sebenarnya sorfi perubahan. Tapi di sini maksudnya adalah huwal ismu al-mu'rab, isim mu'rab, isim yang sesungguhnya bisa berubah, alladhi yang la yalhaqu, yang tidak ada hak atau tidak dibenarkan, tanwinun berharokat tanwin, wala kasrun dan juga harokat kasro. Jadi ini isim mu'rab, dia mu'rab, masuk kelompok mu'rab, bisa berubah bagian akhirnya, tapi tidak boleh tanwin harokatnya dan juga tidak boleh kasro. Jadi hanya bisa apa? Dhamma dan fathah. Dhammanya juga tidak boleh tanwin, fathahnya tidak boleh tanwin. Ya, itulah mamnu minas sorfi. I'rabnya yurfa'u bid-dhammati, dirofakkan dengan dhammah, dengan harokat dhammah. Yunsabu wa yujaru bil fathati. Yunsabu dinasobkan, wa yujaru dan dijarkan bil fathati dengan fathah. Jadi dalam dua keadaan saja. Ini harokatnya. Apa ini? Rofaknya dhammah, nasab dan jarnya itu dengan fathah. Kalau jar kan biasanya kasroh, tapi dengan fathah jarnya. Ini jarnya dengan fathah. Yunsabu, nasabnya juga fathah. Yurfa'u bidhamma, rofaknya dengan dhammah. Ya baik, nasabnya fathah, jarnya juga fathah. Jarnya tidak dengan kasroh. Kenapa kok dengan fathah jarnya? Karena dia haram, mamnu minas sorfi, atau tidak menerima kasroh dan juga tidak menerima tanwin. Misalul marfu'u qauli ta'ala, contoh dalam keadaan marfu' rofa, qala Ibrahimu, ini rofa. Kenapa? Karena dia fa'il itu marfu'nya dengan dhammah. Dhammahnya tidak boleh tanwin. Nanti kalau qala Muhammadun ini tanwin nih. Kalau Muhammadun tanwin karena dia laisa mamnu'u minas sorfi. Dia bukan termasuk isim yang dilarang mendapatkan tanwin atau kasroh. Kalau Ibrahim, dia terlarang, dia tidak menerima tanwin, juga tidak kasroh. Jadi Ibrahim itu hanya bisa Ibrahimu dan Ibrahimah. Ibrahim fa'il itu marfu'. Wa alamatu rabi ad-dhammatu. Alamat rafa'nya adalah dhammah. Ibrahim fa'il marfu' wa alamatu rabihi ad-dhammatu. Jadi
Jadi alamat rofa'nya adalah dhammah. Ya, begitu ya. Kemudian yang kedua, misalul mansubi qauluhu ta'ala wazkur fil kitabi Ibrahim. Dan sebutkanlah di kitab Ibrahim, maksudnya sebutkanlah, ceritakanlah dari kitab Ibrahim. Fi kitabi Ibrahim. Ini kan fi kitabi Ibrahim ini kan mutaf ilaih. Kitab ini mutaf, Ibrahim mutaf ilaih. Mutaf ilaih harusnya jar. Jarnya harusnya kasro. Kok Ibrahim karena tidak menerima kasro ya. Kalau di sini apa ini? Ibrahim maf'ul bih, mansub kalau maf'ul bih. Wadkur fil kitabi Ibrahim, ya ini rangkaian fil kitabi di Ibrahim ini maf'ul bih. Kalau dibedah maf'ulnya adalah fil kitabi ini jar majrur, kitabi Ibrahim ini adalah mutaf ilaih. Tapi rangkaian fil kitabi Ibrahim ini adalah maf'ul bih. Maf'ul bih dari fi'il amr wadkur. Ibrahim maf'ul bih mansubun, mansubnya dengan fathah ini ya, kalau tinjauannya sebagai maf'ul dia mansub. Wa alatmatun nasbihi al-fathatu, dan alamat nasabnya dia fathah. Kemudian yang ketiga, misalul majruri wa qauluhu ta'ala salamun ala Ibrahim. Tanya Ustaz. Ya Pak. Itu tadi yang Ibrahim itu maf'ul bih ya, bukan mudhof ilaih ya? Ini ditinjaunya dia sebagai maf'ul nih Pak. Ya, rangkaian wadkur fil kitab Ibrahim ini, fil kitab Ibrahim ini rangkaian maf'ul bih. Tapi kalau dibedah fil kitab ini rangkaiannya jar majrur, kitab Ibrahim ini maf'ul mudhof ilaih. Kalau dibedah ya Pak, tapi rangkaiannya ini kan di sini disebut ya Ustaz. Ya. Baik, kemudian nomor 3, misalul majruri qaulu ta'ala salamun ala Ibrahim. Salamun, berarti ini rangkaian katanya apa ini? Salamun ini mubtada ya, mubtada. Ini khobarnya. Mubtada itu marfu'nya dengan dhammah salamun. Khobar itu juga marfu', tapi dia rangkaian jar majrur ala Ibrahim ini harusnya. Kok jadi Ibrahim? Ya karena dia tidak menerima kasroh, jadi majrurnya dengan fathah. Ibrahim ismu majrur wa alamatu jarihi al-fathatu li'anahu mamnu'un minas sorbi, karena dia mamnu' minas sorbi. Baik, al-mamnu'u minas sorbi nau'ani. Mamnu' minas sorbi yang terlarang untuk diberikan harokat kasroh dan tanwin itu nau'ani, ada dua macam. Yang pertama, ini awalan dulu. Na'u yumna minas sorbi li'ilati wahidatin. Ini yang pertama. Ini kan ada dua ya Pak. Mamnu minas sorbi itu nau'ani, ada dua macam. Ini yang pertama, na'u yumna'u minas sorbi li'ilati wahidatin. Wa naun yumna'u minas sorbi li'ilataini. Apa ini? Ini macam yang kedua, kita bedakan warna.
Ya, begitu. Ini nau'a ini ada dua jenis, dua macam. Macam yang pertama minasabu li'ilati wahidatin untuk satu ilat. Wa naun dan jenis lainnya adalah yumna'u yang kedua. Pertama, ini kedua. Wa naun dan jenis yumna'u yang terlarang minasorfi untuk mendapatkan kasroh dan tanwin li'ilata ini dengan adanya dua ilat. Apa ini ya, kita ikuti ya. Dua ilat li'ilata ini karena dua ilat. Awalan yang pertama, ma yumna'u minasorfi li'ilatin wahidatin dengan satu ilat. Wawa salah satu asya, dan dia ada tiga macam. Yang ilatnya satu itu ada tiga macam. Yang satu ilat itu ada tiga macam. Salah satu asya. Yang pertama, al-ismu maktum bil alif ta'nis mamdudat. Ta'nis mamdudat di atas kemarin kita sudah sempat singgung ya, nanti kita ini lagi, pelajari lagi. Al-ismu isim maktumun. Maktum itu yang diakhiri bi alifit ta'nisi al-mamdudati. Yang diakhiri maktumun al-maktum dengan alif mamdudah. Yang kedua, al-ismu al-maktub bi alif ta'nis maksurah. Isim yang diakhiri maktum bi alif dengan alif ta'nis maksurah. Kemudian yang ketiga, al-jam'u alati ala sigoti muntahal jumu'i. Ini tulisan kita ada sigo, jama, muntahal jumu. Nah, tulisan kita gini aja bahasanya. Sigo, jama, muntahal jumu. Al-jam'u alati ala sigoti muntahal jumu. Oh, ini sigo paling penghabisan ya. Muntaha itu artinya penghabisan. Jumu jamak, bentuk terakhir penghabisan dari jamak. Muntaha. Sidratul muntaha, oh itu yang tempat Rasulullah menerima sholat, itu muntaha, itu penghabisan. Sidratul muntaha itu berarti tingkat atau tempat penghabisan yang bisa dijangkau oleh makhluk, setelah itu dan tidak mampu lagi. Atau tempat tertinggi yang bisa diraih, ditempati oleh makhluk, dikunjungi oleh makhluk. Sidratul muntaha. Kalau Siapa yang bisa ke situ? Iya, Pak. Kalau sigoh itu apa, Ustaz? Oh, sigo. Sigo itu bentuk, Pak. Sigo artinya bentuk. Ya. Siapa yang mampu ke Sidratul Muntaha? Rasulullah Muhammad. Jibril aja nggak mampu ya. Jibril kan tinggal di bawah. Jika diajak ya Jibril naik ke Sidratul Muntaha, aku nggak kuat Muhammad. Aku tidak punya otoritas, kewenangan, kemampuan, energi gue hanya sampai di sini saja. Kalau aku maksa naik satu langkah aja bakal hangus. Oh, nggak mampu Jibril. Sidratul Muntaha. Ini muntaha jumu, berarti jumu itu jamak, muntaha yang penghabisan. Sigo bentuk jamak yang paling tinggi bisa diartikan begitu. Dan nanti dibahas ya Pak di bawah. Kita lanjut. Jadi yang pertama ismu maktum, isim yang ditutup, diakhiri. Isim yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudat. Kalau yang bawahnya alif ta'nis maksurah. Ya, baik, kita lanjut ya. Nanti kalau sekarang apa ini ya penjelasan di bawah. Yang pertama, al-ismu al-maktumu bi alif ta'nis mamdudah. Nahu.
Alif mamdudah. Sakra'u. 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 Asna'u. Haura'u. Arja'u. Ulama'u. Fukara'u. Suraka'u. Aqniya'u. Astiqa'u. Auliya'u. Anbiya'u. Anbiya'u syuhada'u. Ya, baik. Sokro ini artinya gurun. Sokro artinya gurun. Kalau sokro apa artinya? Launuha sokro di surat Al-Baqarah itu. Baqarah sapi betina. Launuha sokro apa artinya, Pak? Sokro apa artinya? Kuning, Muslim. Iya, betul, kuning. Kuning. Sokro gurun. Sokro itu kuning. Asma itu bagus, tapi ini kan khusus untuk perempuan, jadi cantik. Aura'u itu bidadari. Kemudian arja'u apa, Pak? Timpang. Arja'u timpang. Ulama'u berilmu, yang memiliki ilmu, berilmu, terpelajar. Fuqara'u miskin. Syuraka'u itu serikat atau sekutu atau mitra atau apa lagi? Sekutu atau mitra itu kawan atau apa? Suraka tandingan bisa juga tandingan. Kemudian Aqniya'u orang kaya. Asdiqa'u sahabat. Auliya'u wali. Wali itu apa? Penolong. Wali itu apa? Pelindung. Wali itu apa? Penjamin. Inna Allah waliyul mu'minin. Sesungguhnya Allah itu walinya orang-orang mukmin. Kalau kita yakin bahwa Allah itu wali, mestinya kita tenang ya Pak menjalani hidup itu. Tapi bukan berarti tenang, tidur, nggak ngapa-ngapa, nggak ikhtiar, tidak. Tenangnya itu, kerjanya itu menyempurnakan usaha ikhtiar, tapi hatinya itu tenang. Tenang maksudnya terserah Allah setelah ini mau diberikan hasil atau enggak, itu tenang. Kalau ternyata enggak diberikan hasil juga tenang gitu ya. Karena Allah Maha menjamin, Allah Maha mencukupi, Allah Maha melindungi. Tapi bukan berarti malas-malasan. Bukan berarti siangnya dihabiskan untuk zikir, saya di masjid zikir dari pagi sampai siang sampai sore zikir nggak mau kerja. Bahkan makan saja dikirim rantang oleh orang lain. Ini nggak betul. Dulu dia caci maki oleh Umar ya, yang seperti itu. Yang seperti itu dihina, marah oleh Umar. Kamu itu siang hari cuma muter tasbih, makan dikirim oleh orang lain. Yang masuk surga itu yang ngirim makan kamu. Kalau kamu masuk neraka, itu ya dimarah oleh Umar. Siang waktunya kerja, aktivitas, menyempurnakan ikhtiar, menjemput rezeki.
Wah, gitu. Aulia. Tapi kemudian setelah kerja ikhtiar, ngerjakan proyek dan lain-lain, dia hasilnya pasrah betul kepada Allah. Tapi menyempurnakan ikhtiar, hasilnya pasrah betul kepada Allah. Terserah Engkau ya Allah, ini hasilnya berapa ini setelah ini, tagihannya cair berapa setelah ini, kewajiban aku, kewajiban kami menyempurnakan ikhtiar, memaksimalkan usaha gitu ya. Tapi ketika innallaha waliyul mu'minin itu kemudian dikembalikan kepada Allah. Jadi ketika ternyata meleset nih, gagal, nggak ada hasil, ya nggak stres, ya nggak stres, biasa saja. Kenapa? Walaupun nggak ada hasil, sudah punya amal, karena amal kita kan pada ikhtiar kita, kesungguhan kita, bukan pada hasil. Jadi ketika sudah menyempurnakan ikhtiar, mau hasil atau mau rugi atau mau gagal, nggak ngaruh, amalnya ada, kita punya amal. Karena hasil itu hak Allah, terserah Allah. Kalau hasil itu mau diberi berapa. Anbiya itu nabi atau para nabi. Nabi syuhada. Ya, baik. Haura'u itu apa nih Ustaz? Oh, ini haura'u bidadari, Pak. Oh, bidadari ya. Bidadari. Wajawaznahu bihurin in, itu hur itu bidadari. Haura'u itu ini jamaknya bidadari. Sebagian dari para guru itu memicu anak muda itu, ayo ke surga, di sana ada bidadari. Ya nggak salah juga, cuman kenikmatan punya pasangan itu sudah didahulukan ya di dunia ini. Di dunia ini kenikmatan punya pasangan, punya istri itu sudah didahulukan, diberikan nikmat. Jadi kenikmatan di surga itu bukan bidadari, tapi melihat wajah Allah, kenikmatannya di sana. Nah, sebagian dari para guru itu ke sini ya arahnya itu. Ayo kita ke surga, di sana banyak bidadari. Seakan-akan yang dikejar apa sih? Sekat ya, mohon maaf ya, astagfirullah. Karena ini jadi bahan hinaan kawan-kawan para misionaris, mereka yang ingin menghancurkan Islam dari sumbernya ya, maksudnya dari sumber-sumber yang perkataan ulama atau hadis atau Quran. Ini pernah saya dihina-hina apa Islam itu ya. Jihad ujung-ujungnya saya ingin dapat bidadari 70 ya. Astagfirullah itu. Jadi bahan bulian ya, bahan cercaan, hinaan, makian oleh orang-orang di luar Islam. Ya itu yang dijanjikan tuh ya betul juga, hadiahnya, pahalanya diantaranya di bidadari. Tapi bukan itu, karena kalau bidadari, kalau pasangan, istri, di dunia sudah disegerakan, maksudnya sudah diberikan nikmatnya. Jadi surga itu bukan itu yang dikejar, tapi adalah bisa bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah. Yang lain makanan di surga. Makan di dunia juga makanan itu sudah banyak dihadirkan. Ada susu, madu, ya di dunia juga Allah sudah karuniakan. Ada kurma, pisang, di dunia juga sudah dikaruniakan. Jadi nikmatnya sudah didahulukan, sudah diberikan. Jadi bukan itu yang menarik di surga itu, bukan. Tapi kita bisa menatap wajah Allah. Ya baik, kita lanjut ya Pak. Amsilah. Contoh, wa antum syuhada itu menjadi saksi ya, antum.
Jadi orang yang mati syahid itu sebenarnya syuhada itu sudah menyaksikan menyaksikan apa janji Allah. Janji Allah mendapatkan rezeki. Rezeki apa? Rezeki di sisinya. Yang disangka sudah meninggal, ya kita menyangka sudah meninggal padahal hidup, bahkan dapatkan rezeki dari sisi Allah. Itu ada menjadi saksi. Coba baca Ali Imran 99 Pak, yang ada terjemah silakan. Yang ada Quran terjemah Ali Imran 99 silakan dibaca. Benar Ustaz ya. 99 silakan. Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Ya, kalau syuhada diartikan apa Pak tadi di Ali Imran tadi? Wa antum syuhada. Syuhada minus Ustaz. Saksi Ustaz. Iya, saksi ya, menjadi saksi syuhada dan menjadi saksi. Baik, jadi alif taknis mamdudah ini yang belakang ini ya Pak, hamzahnya ini yang disebut alif taknis mamdudah itu ya huruf terakhirnya. Sokro ini hamzahnya, maka disebut juga hamzah taknis mamdudah, disebut juga hamzah taknis mamdudah. Nanti ini karena kalau disebut alif taknis mamdudat yang mana ya? Alifnya kan yang ini. Oh iya, nanti bisa keliru ya. Tapi yang dimaksud alif taknis mamdudat adalah huruf terakhirnya ini. Huruf terakhir. Sokro'u hamzahnya disebut alif taknis mamdudat. Baik, kita lanjut ya. Qala ta'ala kuntum syuhada'a. Nah, kenapa ini yang di atas tadi syuhada'u sekarang nggak menjadi syuhada'a? Karena menjadi khobar ina. Khobar ina itu mansub. Kuntum itu adalah dari kana antum. Kana antum syuhada. Kana antum syuhada. Atau kalau disesuaikan bukan kana ya, tapi kanu. Ya, kana antum ya, jadi kuntum. Kana ditambah antum. Syuhada. Jadi ini isim ina itu apa Pak? Rofa ya, marfu ya. Isim kana maksudnya marfu. Marfu'nya dengan sukun karena mabni, domir itu mabni, tapi dia menempati posisinya marfu. Antum itu marfu, tapi karena mabni ya nggak robah, tidak antumu. Dan suhada tidak boleh tanwinnya, suhada ini dia khobar ina. Makanya khobar itu mansubnya dengan fathah. Ini khobar ina. Khobar kana kebalik saja. Khobar kana. Ya. Kalau isim kana itu marfu. Kalau khobar kana mansub. Di suhada itu khobar kuntum, khobar dari kana. Mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Nomor 3, qala ta'ala lam ya'tu
bi arbaati syuhada, lam ya'tu tidak datang, bi arbaati syuhada, bi arbaati, bi ini jar majrur, kalau arbaati syuhada ini adat ma'dud, rangkaian sifat jumlahnya. Di arbaati itu jar majrur, arbaati syuhada itu adat ma'dud. Rangkaian adat ma'dud itu sama dengan mudhof ilaih. Jadi ma'dud ini majrur, ya majrur. Kok enggak dengan kasroh majrurnya? Karena dia tidak menerima kasroh, tapi posisinya majrur. Jadi arbaati syuhada ini rangkaiannya adalah adat ma'dud. Adat ma'dud itu sama dengan mudhof ilaih aturannya. Syuhada mudhof ilaih majrurun. Majrurnya kok dengan fathah? Iya, yunsabu wa yujaru bil fathati. Dinasabkan dan dijarkan dengan fathah karena tidak menerima kasroh. Wa alamatu jarihi al-fathatu li'annahu mamnu' minas sorfi. Ya, baik. Wa taqulu haula'i, seperti kamu katakan juga, haula'i ini semua ulama'u. Ya. Haula'i ini rangkaian katanya apa? Ini isyarah. Haula'i itu isyarah kata tunjuk. Ulama'u itu musyar ilaih yang ditunjuk. Musyar ilaih. Haula'i ulama'u. Haula'i ini mubtada, bisa juga mubtada. Ulama'u mubtada khabar. Haula'i ini haula itu rofa. Kok rofanya dengan kasroh? Karena dia mabni. Tidak bisa haula atau haula'u. Haula'i tapi dia menempati posisi mubtada. Dia jabatannya rofa dia ya Pak. Rofa. Ulama'u khobar itu rofa juga, maka dia dengan dhamma. Jadi haula'i itu mubtada, ulama'u khobar, dua-duanya rofa. Tapi yang haula'i ini rofanya kok tidak dengan dhamma karena dia mabni, tidak bisa rofa. Selalu haula'i, tidak bisa haula'u atau haula'a. Kemudian ro'a itu ulama'a. Ro'a itu ini fi'il sama fa'ilnya ada di sini, maka ini adalah maf'ul, objek. Objek itu mansubnya dengan fathah. Mansubnya dengan fathah. Marartu bi ulama'a. Marartu bi ulama ini jar majrur. Ulama'a ini majrur. Majrurnya kok dengan fathah karena tidak menerima kasroh. Marartu bi ulama'i, aku lewat dengan ulama. Aku berjalan dengan ulama. Baik, kemudian yang kedua, al-ismu al-makhtum bil alif ta'nis maksurah. Alif ta'nis maksurah. Ini yang alif bengkoknya ini disebut alif ta'nis maksurah yang menunjukkan perempuan ya, perempuan. Menunjukkan perempuan. Salma. Nah, ini diakhiri dengan alif ta'nis maksur. Alif maksur. Alif maksur itu sebelum ininya alifnya ini harokatnya fathah. Kalau nanti sebelum ya enggak ada harokatnya, ini harokatnya kasroh, bukan alif maksur tapi alif mankus ya, mankus.
Ini alif yang menunjukkan perempuan. Kubro itu perempuan jenis katanya. Kubro yang besar. Kalau laki-laki bukan kubro tapi akbar. Akbar. Salma nama orang yang kubro juga julukan untuk perempuan. Siti Khotijah, kubro. Tidak disebut Siti Khotijah, akbar. Karena akbar itu untuk laki-laki. Zikro, takwa, zulfa, mardo, mauta, sukaro. Zulfa itu dekat, takwa. Zulfa itu akrab, dekat. Yang dekat, yang akrab, yang lembut. Mardo, mardo itu sakit. Mauta, mati. Sukaro, mabuk. Nasoro menolong ya, nasoro. Kalau furoda tuh fardun wajib itu gimana, Ustaz? Gimana Pak? Kalau furoda tuh wajib atau apa ya? Sendiri ya. Furoda sendiri ya, dari fardun infirad, fardun munfarid itu pribadi atau sendiri. Furod farid, munfarid, sholat munfarid itu sholat sendiri ya. Furoda sendiri atau pribadi atau individu. Kemudian kusala malas. Nasoro yang menolong teman ini sudah jadi, maksudnya jadi orang, disebut orang Kristen ya. Kristen. Nasoro. Nahnu ansarullah, kata Hawariyun itu. Kami akan menolong agama Allah. Nasoro, menolong. Yang perkataan Al-Hawariyun itu, murid-murid Nabi Isa itu. Tapi kemudian dijadikan Nasoro itu dirubah menjadi itu orang-orang Kristen, ya padahal tidak ya. Nasoro. Tapi ya jadi istilah ya, kalau ngelawan istilah umum malah nanti jadi aneh. Ya sudah, silakan aja. Ya, ini alif taknisnya yang alif bengkok ini ya Pak. Nah, yang terakhirnya. Ini juga tidak bisa tidak bisa kasro ya, tidak bisa kasro, tidak bisa tanwin. Bahkan hanya dalam satu satu harokat ya. Karena ini nanti ya i'rabnya adalah muqaddarah ya. I'rabnya ada di huruf terakhir. Salma selalu salma, nggak bisa salmi atau salmu. Takwa, zulfa, dan lain-lainnya dalam satu harokat. Karena nanti harokatnya sesungguhnya ada di harokat huruf terakhir yang tidak ada harokatnya ini. Muqaddarah. Contoh Pak Zaindin, silakan Pak, dibaca Pak. Qauluhu ta'ala. Qaulu ta'ala, afaman assasa bunyanuhu ala taqwa minallah. Ya, baik. Mana yang kita maksud? Kita sedang bahas takwa ya. Yang sedang kita tuju adalah isim ininya, takwa. Kata benda takwa. Nah, apa itu takwa? Ya, didahului huruf jar berarti posisinya apa Pak takwa itu? Didahului huruf jar, majrur. Majrurnya dengan apa? Kasar harusnya. Dengan fathah. Cuman dengan fathah. iya. Fathahnya tapi muqaddarah ya. Iya.
karena di atas ya ini. Harusnya takwa ya begitu, takwa ya. Tapi muqaddar. Baik, lanjut, sudah selesai tadi. Takwa ismu majrur. Takwa ismu majrurun wa alamatu jarrihi al-fathah di anna mamnu'un minas sarf wal fathah muqaddarah ala akhirih mana min duhuriha at-ta'adzur. Iya, baik ya. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Ta'adzur itu karena ya ada kesusahan, kesulitan pengucapan. Jadi tercegah dari harokat fathah muncul di huruf ya yang enggak ada titik di alif maksurah ini karena alasannya ta'adzur. Karena susah pengucapannya itu rumit, jadi dimatikan. Tapi ada fathah ya, fathahnya di sini. Harusnya ala takwi, tapi dia kan tidak menerima takwayi. Harusnya takwayi, tapi dia nggak menerima kasroh. Jadi majrurnya dengan fathah. Yujaru bi fathah, dijarkan dengan fathah. Tapi fathahnya juga tidak ditulis. Makanya disebut fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Baik, lanjut Pak Milas ya, nomor 2 Pak, silakan. Wa qaulahu ta'ala wa ma hum bisukaro. Sukaro ismu majrurun alamatu jarihil al-fathah li anahu mana'u minas sarfi wal fatkatu mukadaratun tut ta'adur. Iya, lit ta'adzuri. Ya, jadi fathahnya mestinya bisukaroyi, tapi kan tidak menerima kasroh, jadi fathah. Tapi fathahnya tidak ditulis dan tidak diucapkan, disebutnya fathah muqaddarah. Kenapa dibuat fathah muqaddarah, tidak ditulis, tidak diucapkan li ta'adzur? Li ta'adzur itu karena ada kesusahan pengucapan. Baik, kita lanjut. Tanbih, Pak Tony, silakan Pak. Masih ada tidak Pak Tony? Tanbi min qawaidil ulum mina qawaidil ulami Ilmi. mina qawaidil ilmi ba bi anna haja annawa ghairu munsharifin. Iya, baik ya. Terima kasih Pak. Tanbihun. Tanbihun, hati-hati, awas, perhatian gitu ya, atau catatan. Min fawaidil ilmi. Dari faidah ilmu, sebagian faidah dari ilmu, bi anhadanoi ghairu munsharif. Bi ana bahwa hadanau dari macam ini ghairu munsharif, itu ghairu munsharif itu berarti lawannya tadi ya, yang mamnu minas sarfi. Ghairu munsharif lawannya mamnu minas sarfi. Lawannya mamnuun minas sarfi. Mamnu minas sorfi. Lawannya ya Pak ya, ini maksudnya ghairu munsharif itu. Nah.
li'anna ta'lam anna tanwin la yadkulahu. Ini berarti ada khilaf ya. Khilaf maksudnya anna tanwin la yadkuluhu itu tidak masuk tanwin, tapi ada pendapat fayadkuluha tanwin li'annahu munsorifatun. Ini nih yang ada khilaf. Ini itu ada yang mengatakan dia nggak nerima tanwin, jadi udah saja ya. Udah. Tapi ada yang mengatakan dia menerima tanwin, maka ditulis tanwin udah. Riba, ada yang nulis riba. Tapi ada yang nulis riba. Karena maka ada khilaf. Ada khilaf untuk kata-kata ini. Ada perselisihan. Hawan juga ada. Hawa nafsu itu. Hawa yantiqu anil hawa di surat An-Najm. Coba buka Pak. Di sana ada tanwin tidak? Surat An-Najm. Bentar ya. Buka tuh. Bahwa yantiqu anil hawa An-Najm 27. Bukan ya, bukan 27. Ayatnya. Iya. Kalau nggak pakai tanwin, Ustaz. Iya, Pak. Nggak pakai tanwin. Oh iya. Hatmi ida hawa. Iya, nggak pakai tanwin karena ada alif lamnya. Kalau alif lam memang menghilangkan tanwin itu masih cepat. Ya, yang jelas kalau dari catatan ini dia memang khilaf. Khilaf maksudnya dia kadang ada, berarti kadang tidak ada ya. Dalam dua pendapat. Ya, kayak begitu. Contoh, khilaf. Kenapa khilaf? Maksudnya dalam dua posisi. Kadang ada tanwin, kadang tidak. Nah, ini. Qala ta'ala, ala taqwa minallah. Ini tidak ada tanwin. Oh, kalau takwa kan di atas. Kalau kau memang bukan ada tanwin. Di atas ada tanwin. Takwa tadi yang di atas. Ya memang nggak ada tanwin. Takwa ghairu munawan. Ghairu munawan itu bukan yang bertanwin. Jadi mamnu minas sorbi sinonimnya adalah ghairu munawan. Ghairu munawan itu sinonim dari mamnu minas sorbi. Kata lainnya disebut ghairu munawan atau munawatin. Takwa li'annaha mamnu'atun minas sorbi. Dia tidak menerima tanwin. Tapi yang ini nih, yang kedua nih. Wa qala ta'ala ala hudan. Nah ini menerima tanwin nih. Terima tanwin. Hudan mirabim. Mudan munawwanatun. Li'anahu munsorifatun. Karena dia Munsharif itu berubah, menerima perubahan yang dimaksud ini. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, al-jam'u alati ala sigoti muntahal jumu. Al-jam'u jama' alati yang ala ada pada tiga bentuk muntahal jumu, jamak penghabisan, jamak yang paling akhir ya bentuknya, paling top, juga paling tinggi disebut juga bisa gitu. Bentuk jamak yang paling tinggi, paling penghabisan. Apa itu jamak muntahal jumu?
Jamak muntahal jumu'. Apa sih jamak muntahal jumu' itu? Sighah muntahal jumu'. Dia adalah kullu semua jam'i taksirin. Jamak taksir. Jamak taksir itu bentuk jamak yang berubah dari mufradnya. Berubah dari mufradnya. Ini contohnya kan masajida ini kan dari masjidun. Masjidun. Kalau mau musananya masjidani, 2 masjid. Jamaknya masajidu, rubah dari bentuk ininya Pak, dari bentuk mufrad tunggal. Kalau nggak berubah mestinya masjidun, masjidani, masjiduna, jamaknya tambah wawu tambah nun. Itu yang reguler itu ya, yang jamak talim selamat, bukan taksir. Yang mempunyai pola umum, pola yang sudah baku. Masjidun, masjidani, masjiduna, harusnya begitu ya. Masjidun, masjidani, jamaknya masjiduna, tambah wawu tambah nun untuk menunjukkan jamak. Masjiduna, tapi tidak ini jamaknya karena dia jamak taksir. Jamaknya apa bentuk jamak? Masajida. Inilah yang disebut jamak sighah jamak muntahal jumu'. Mawatina, mawatinu, masoni'u, qawaid, qabailu, hadaika, darohim, afadil. Ini contoh jamak jumu'. Jadi apa sih ini jamak muntahal jumu' itu? Balik lagi nih Pak. Dia adalah ya ada di terus ini ya Pak. Sama dengan jamak muntahal jumu' ada jamak taksir, waqa'a ba'da alif taksir, waqa'a yang diletakkan ba'da alif taksir, setelah alif taksirnya, alif yang membuat dia pecah, ini alif taksirnya pecah, berubah dari bentuk awal, diletakkan setelah alif taksir harfani, 2 huruf. Jadi setelah alif taksir itu ada 2 huruf. Alif taksir langsung alif yang membuat dia pecah, berubah dari bentuk mufradnya. Karena bentuk mufradnya tidak ada alifnya nih. Masjidun, mana alifnya? Nggak ada. Setelah sin tidak ada alif. Kok setelah sin sekarang alif? Inilah yang dimaksud alif yang membuat dia pecah, berubah dari bentuk tunggalnya. Dan setelah alif taksir ini 2 huruf, ada jim dan dal. Inilah jamak taksir. Tapi masih ada nanti salah 1 atau 3 huruf. Setelah alif taksir itu 2 huruf, salah 1 ini dilanjutkan atau 3 huruf, satu sakin. Yang 3 huruf itu tengahnya sukun. Yang huruf tengahnya sukun. Yang huruf tengahnya sukun. Nah, begitu. Contoh, masobi'a, mafatiha, ini alif taksirnya ini. Setelah alif taksir 3 huruf. Setelah alif taksirnya 3 huruf, tapi huruf tengahnya sukun. Sukun, mafatihu, masobihu, amasilu, munqorotisu.
kirtosun, kirtosani, korotisu ini kertas. Waktun, waktani, mawakitu, mawakit, mawakit. Ini waktu-waktu ya. Setelah alif taksirnya ada 3 huruf dan tengah hurufnya sukun. Kawarir, kawarir sukun. Kawanin, nah itu ya Pak. Ini setelah huruf alif taksirnya ada 3 huruf dan dari 3 huruf itu tengahnya sukun. Inilah bentuk contoh dari bentuk sigoh muntahal jumu'. Jadi apa sih muntahal jumu' itu? Sigoh muntahal jumu' itu jamak taksir yang diletakkan setelah alif, yang huruf-huruf setelah alif taksirnya itu ada 2 huruf atau 3 huruf. Apabila setelah alif taksirnya itu 3 huruf, huruf tengahnya itu sukun. Nah inilah pengertian dari sigoh muntahal jumu'. Jadi yang perlu dipegang ada sigoh muntahal jumu'. Oh berarti dia jamak taksir. Jamak taksir. Tapi kan ada 2 macam. Ya setelah alifnya itu ada 2 huruf, ada yang setelah alif taksirnya ada yang 3 huruf. Kalau jamak taksir sendiri Ustaz, dia ada pola yang selain ini Ustaz. Ini kan pola ini sebetulnya nih. Jadi 2 huruf pertama ditambahin alif dan ini gitu ya. Masjidun jadi masajid. Terus ada nggak yang taksir yang memang betul-betul arbitrary gitu ya, betul-betul acak gitu Ustaz? Atau memang berpola gini semua? Ada, enggak Pak, ada yang acak. Yang acak ada. Contohnya mar'atun. Mar'atun. Ini benar-benar acak nih. Jadi benar-benar total rubahnya Pak. Mar'atun. Imro'ah. Satu perempuan. Mar'atani, 2 perempuan. Banyak perempuan apa Pak? Imro'ah. Nisaun. Nisa. Nisaun. Nah, kalau imro'atan 1 Pak, 1 perempuan. Nisaun zaman. Ini benar-benar total nih. Robahnya total. Nisaun. Jadi ada yang punya pola, ada yang nggak punya pola. Ya, kalau nggak punya pola benar-benar robah. Benar-benar robah. Susah ini. Ketika kita hanya tahu nisaun, ini mufradnya apa ini? Nusu atau nisu? Susah. Emang harus baca ini, harus banyak membacanya. Seperti itu. Ya begitu Pak Milnas, ya pertanyaan yang bagus sekali ya. Baik, masjidun, masjid, mawatin. Mawatin itu apa? Mawatin itu apa? Pangkalan ya. Masone, pabrik. Qawaid artinya kaidah. Kaidah, qawaid, kaidah. Qabail itu suku. Adai kebun. Sarohim dirham. Afadil, fadil itu keutamaan. Afadil keutamaan. Masjid mawatin itu pangkalan untuk kota. Masone tempat membuat dari kata sona'a membuat, masone tempat membuat pabrik. Qawaid
jamak dari kaidah, aturan-aturan atau hukum-hukum qabail, qabilah itu suku, qabail jamaknya qabailu. Adikotun kebun jamaknya jadi ada iku. Dirhamun dirham jadi darohim. Afadilun dari apa? Dari fadilun ya. Mulia itu al-abdul. Abdulun jadi afadilu, abdulun lebih utama, afadilu bentuk jamak. Afadilu lebih utama dari abdul. Kemudian masobih, misbah itu lampu, masobih zaman. Mafatih, meftah kunci, meftahun mafatih. Tamasil, apa Pak tamasil? Misal ya. Berhala ya, berhala atau arca. Korotis, kertas, kirtoson. Kemudian mawakit itu apa? Mawakit waktu-waktu, mawakit waktu-waktu. Kawarir apa kawarir? Termin. Termin ya. Kemudian kawanin, hukum. Kawanin hukum. Konon jadi kawanin. Konon hukum undang-undang. Ya, baik sampai sini dulu ya Pak ya. Kita insya Allah lanjut ke depan. Ini kitab ini memang menuntut kita untuk sabar banget ini. Pelan-pelan banget tapi insya Allah malah terang gitu ya, walaupun pelan tapi kurikulum silabus kitab ini menjadikan kita jelas terang. Nah, setelah berusaha mensabari dikit. Baik, sampai sini kita tutup dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Ustaz.